Selamat jumpa pemirsa Tabura Injil GKI Yapen Selatan. Hari ini kita patut bersyukur boleh jumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan melalui Tabura Injil di saat ini. Pemirsa Tabura Injil yang sama-sama dikasih Tuhan, saya Pendeta Hendra Dale Kandari MPDK ada di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya ada di dalam zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura, kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, di saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau mengurapi kami, memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca di saat ini, kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami ke depan. Ya Bapa pengasih, penyayang, terima kasih. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pemirsa Tabura yang dikasihi Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di saat ini adalah bersumber dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan datang kepada kita. Saul diurapi menjadi raja. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel, bin Seror, bin Bekorat, bin Nafia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul, anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah, dan pergi mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Silsa, tetapi tidak menemunya. Kemudian mereka tidak menemunya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemunya.
Ketika mereka sampai ke tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, "Mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita." Tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini." Jawab Saul kepada bujangnya itu, "Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita?" Jawab bujang itu pula kepada Saul, "Masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita." Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, "Mari kita pergi kepada Pelihat." Sebab nabi yang sekarang itu disebutkan dahulu Pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, "Pikiranmu itu baik. Mari kita pergi." Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Saudara pemirsa Tabura Injil yang sama-sama dikasih Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama. Kiranya firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama ini kita hayati, kita lakukan, dan kita laksanakan di dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan firman Tuhan ini dari pertama Samuel 9 ayat 1 sampai 10, maka tema perenungan firman Tuhan di saat ini adalah hati hamba. Itulah tema perenungan kita di saat ini, hati hamba. Pemirsa Tabura yang dikasihi Yesus Kristus, 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 16 secara garis besar menceritakan tentang pertemuan Saul dengan Samuel, dan kemudian Saul diurapi menjadi raja. Tetapi dalam pembacaan kita saat ini, khususnya ayat 1 sampai 10, kita dapat belajar bersama dari seseorang yang namanya pun Alkitab tidak pernah menulisnya secara detail, tetapi sebenarnya memiliki peran penting dalam perjalanan Saul sampai diurapi menjadi raja atas Israel. Dia adalah bujangnya Saul. Bisa kita katakan bahwa bujang ini memiliki hati hamba. Mengapa? Mari kita lihat bersama. Seorang hamba memiliki hati hamba, yaitu satu, seorang yang mau berusaha menyenangkan tuannya. Itu yang diceritakan di dalam ayat 5 sampai 6. Di situ dijelaskan seorang yang mau berusaha menyenangkan tuannya. Itulah hamba. Pemirsa Tabura Injil yang sama-sama dikasih Tuhan, saat Saul sudah menyerah untuk mencari keledai-keledai yang hilang karena perjalanan mereka begitu panjang, bujangnya Saul
yang menemaninya dalam mencari keledai-keledai tuannya itu menyarankan kepada Saul untuk tidak menyerah. Jadi walaupun Saul di sini sudah menyerah, tapi ada orang hadir di sampingnya itu bujangnya, memberikan saran, jangan menyerah. Secara manusia, dia bisa saja langsung menyetujui Saul untuk kembali pulang. Tetapi tidak demikian. Ia mau keledai tuannya yang hilang itu menjadi tanggung jawabnya itu, yaitu bisa ditemukan. Rasa tanggung jawabnya mendorongnya untuk berusaha. Bujang ini memiliki sifat yang optimis, tidak mudah putus asa. Ia berpengharapan. Pemirsa Tabura yang dikasihi Yesus Kristus. Saat Saul berkata, "Mari pulang," bujangnya berkata, "Tunggu." Bujang itu mendapat mandat menemani Saul agar menemukan kembali keledai-keledai yang hilang. Itu targetnya. Tentu hati hamba ini menyenangkan hati tuannya. Meskipun membutuhkan waktu yang lama dan perjalanan yang begitu panjang, hanya demi mencari keledai yang hilang. Tetapi semangatnya untuk menyenangkan tuannya, ia mendorongnya tidak menyerah sebelum ia pulang membawa keledai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang hamba yang bergantung kepada Tuhan. Nah, ini yang ayat 6. Ayat 6 dikatakan, tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakan pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita ini." Pemirsa Tabura Injil yang sama-sama dikasih Tuhan, seorang bujang ini, ia betul-betul menunjukkan ketergantungannya kepada Tuhan. Ia percaya dan mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Setelah gagal dalam berbagai cara untuk menemukan keledai yang hilang, maka ia ingat bahwa ada seorang hamba Tuhan, seorang pelihat. Bujang Saul ini mengerti masih ada Tuhan dan nabinya yang sanggup menolong mereka dengan mengatakan bahwa segala yang dikatakannya pasti terjadi. Ini menunjukkan bahwa bujang Saul ini mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mempercayai nabinya. Kisah ini menunjukkan bahwa sekalipun dia hanya bujang, hanya hamba, namun ia mempunyai iman kepada Allah Israel. Yang ketiga, hamba yang mau berkorban untuk tuannya. Itulah yang ditunjukkan oleh si bujang tadi. Hamba yang mau berkorban untuk tuannya. Itu ayat 7 dan 8. Setelah kita mengetahui dari awal, ketika mereka menempuh perjalanan yang panjang untuk mencari keledai yang hilang, pada akhirnya mereka mendapatkan jalan buntu, tidak menemukan keledai itu. Jalan satu-satunya adalah mereka mencari pelihat, mencari nabi Tuhan, mencari pertolongan Tuhan. Itu yang mereka lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang sama-sama dikasihi Yesus Kristus, persoalannya adalah seperti kebiasaan zaman itu,
jika seseorang datang kepada hamba Tuhan, mesti atau harus membawa persembahan. Roti di kantong telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Tetapi yang luar biasa adalah si bujang ini mau berkorban. Ia tidak berkata, "Tuanku Saul, saya masih ada 1/4 sikal perak. Ini pakai dulu, tapi nanti sampai di rumah tolong diganti ya." Tidak ada kata itu yang keluar dari mulut si bujang. Tidak lazim jika seorang bawahan berkorban bagi tuannya. Tidak biasa jika seorang hamba memberi kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi dalam cerita ini, dalam firman Tuhan ini adalah bujang ini memberi kepada Saul tuannya. Luar biasa si bujang ini. Betul-betul memiliki hati hamba. Hati yang mengabdi. Hati yang tulus untuk melayani. Seharusnya ia diberi. Justru bujang ini yang memberi. Pemirsa Tabura Injil GKI Yapen Selatan yang sama-sama dikasih Tuhan. Bujang Saul ini memberikan pelajaran penting bagi kita. Ia memberikan keteladanan bagi kita. Ia memberikan contoh bagi kita. Hamba yang baik dan setia tentunya memiliki hati hamba. Yaitu hati yang mau bekerja menyenangkan tuannya. Hati yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hati yang bergantung sepenuhnya kepada yang memberi apa yang ia miliki. Hati yang rela berkorban. Pemirsa Tabura Injil yang sama-sama dikasihi Yesus Kristus. Sebagai hamba, kita berusaha menyenangkan hati Tuhan lewat pelayanan kita yang sungguh-sungguh. Sebagai hamba, kita berusaha menjadikan hidup kita ini menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Sebagai seorang hamba, kita menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Allah, Sang Pemberi hidup itu. Sebagai hamba yang baik dan setia, kita harus melayani Tuhan dengan semua potensi yang ada pada kita. Potensi, talenta, kemampuan yang ada pada kita. Mari kita pakai. Kita pakai untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Kita pakai untuk melayani sesama kita. Pada kita ada pengetahuan, ada pikiran, ada keterampilan. Marilah kita pakai pengetahuan, keterampilan itu untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, melayani sesama kita manusia. Pada kita ada tenaga, pakailah tenaga kita ini untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani sesama kita. Pada kita, Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura yang sama-sama dikasihi Yesus Kristus. Pada kita ada harta benda. Harta benda itu adalah pemberian dari Allah kepada kita. Kita diberikan harta itu untuk kita kelola, untuk kesejahteraan kita, kesejahteraan sesama, dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi segala sesuatu, lebih khusus harta kita, apa yang ada pada kita, pakailah untuk memuliakan Tuhan. Pakailah untuk melayani sesama kita, sesama yang betul-betul membutuhkan pertolongan kita. Itu yang paling penting, Bapak Ibu Saudara, yang kita pelajari dari si bujang
Saul tadi. Namanya tidak ditulis di dalam Alkitab, tapi ia sangat berperan di dalam kehidupan Saul sampai Saul diurapi jadi raja. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura yang dikasihi Yesus Kristus. Firman Tuhan dari pertama Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah membaca firman-Mu. Dan dari firman-Mu kami mendapatkan pelajaran. Mendapatkan pendidikan dari seorang bujang yang mempunyai peran yang penting di dalam Saul sampai menjadi raja. Mampukanlah kami Tuhan untuk meneladani, mencontohi apa yang dilakukan oleh si bujang ini. Ia memberi kepada tuannya, ia memberi kepada Tuhan. Dan kami ini adalah hamba-hamba-Mu ya Bapa. Mampukanlah kami dalam hidup ini. Apa yang kami punya, kami sadar, kami tahu bahwa itu adalah pemberian dari Tuhan. Untuk itu, mampukanlah kami memanage dengan baik, mengatur dengan baik, sehingga segala sesuatu yang ada pada kami pakai untuk memuliakan Engkau. Kami pakai untuk melayani sesama kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepada Bapa di surga, melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pemirsa Tabura Injil GKI Yapen Selatan yang dikasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan dari lokasi kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan ini dapat memberikan pengertian kepada kita apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah. Dan saya mengajak kepada pemirsa Tabura Injil yang sama-sama dikasih Tuhan, saksikanlah YouTube Tabura Injil setiap hari. Berikanlah dukungan agar Tabura Injil ini selalu sukses ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.